Senior Silade mendengar legenda tentang kekuatan besar dari Master Science. Ia pun tidak menyangka kekuatan sebenarnya lebih kuat dari itu. Kemudian Master Science turun dan menanyakan, apakah yang memecahkan segel jurang penelan iblis adalah Nian Bing. Nian Bing pun membenarkan hal itu. Master Science mengatakan Safen yang awalnya tidak memiliki esensi darah akan mati sendiri dalam 100 tahun lagi. Tapi sebaliknya, Nian Bing terlebih dahulu membuka segel. Apakah Nian Bing memikirkan konsekuensi jika sampai Saman muncul di dunia fana? Nian Bing mengatakan ia dan senior Silade sebenarnya tidak tahu kalau tempat ini adalah segel dari jurang penelan iblis, karena segelnya tidak sengaja terbuka. Master Science mengingatkan untuk nanti Nian Bing pertimbangkan dulu sebelum bertindak. Nian Bing pun akan mengingat amanah ini. Master Science juga menanyakan apa mereka tahu siapa yang mengatur formasi ini. Ternyata itu bukan Master Science, karena waktu itu ia bersatu dengan para dewa dari benua dewa untuk membentuk formasi ini. Tujuannya untuk menyegel martial Emperor kegelapan yang telah melampaui dewa. Hal itu pun membuat Nian Bing dan senior terkejut. Kemudian kita pun dibawa ketika Master Science melawan martial Emperor kegelapan. Kala itu martial Emperor kegelapan tidak menyangka Master Science rela mengorbankan orang-orangnya sendiri demi melawannya. Master Science menegaskan itu demi perdamaian benua yang guang. Seseorang harus berkorban. Ditambah lagi selama keadilan bisa dicapai, apakah penting jika prosesnya tidak terhormat? Martial Emperor kegelapan pun mengatakan bahwa Master Science telah menang. Nian Bing menanyakan orang macam apa Martial Emperor kegelapan itu. Master Science menjelaskan walaupun kita adalah musuh, ia sendiri sangat mengagumi Martial Emperor kegelapan. Martial Emperor kegelapan sebenarnya adalah seorang fanatik ilmu bela diri yang mengajar kekuatan. Pemahamannya tentang seni bela diri jauh di atas orang biasa. Namun ajaran kegelapan hitam dapat dengan mudah mengendalikan orang yang menggunakannya. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut dapat mengubah karakter seseorang. Tapi Martial Emperor kegelapan telah menjadi penguasa kekuatan dan menerobos menjadi Master Dewa. Bahkan mencapai keadaan yang bahkan para dewa pun menjadi takut. Meskipun secara pribadi Martial Emperor kegelapan mengagumkan, tapi bawahannya mengendalikan kekuatan kegelapan untuk melakukan banyak hal yang jahat. Akibat itu orang-orang di benua yang guang menderita. Para dewa pun tidak punya pilihan lain selain menghancurkan mereka. Sementara itu terlihat Safen memantau Master Science dan lainnya. Ia pun nampaknya kesal. Jika bukan karena ia sudah menguasai kekuatan kegelapan, ia mungkin benar-benar sudah mati di tangan Master Science. Terlihat Safen akan membalas dendam nanti dan datang kembali kepada Master Science. Kemudian ia pun naik ke atas sehingga sampai di tempat di mana Yoyo dan Pincau berada. Terlihat saat itu Yoyo mengagumi Saman kecil yang lucu karena ia pernah mendengar dari ayahnya bahwa Saman adalah penyihir kegelapan yang sangat kuat. Tapi ternyata Safen tidak kuat sama sekali, bahkan dipukuli oleh Nian Bing dan kehilangan giginya. Saat itu Saman tahu bahwa mereka adalah hantu penghisap darah dan penyihir wanita. Safen tampaknya senang bertemu Yoyo dan Pincau. Ditambah lagi ini di saat yang terlemahnya, ia pun membutuhkan energi untuk memulihkan dirinya. Lantas dengan berpura-pura Safen bilang kita berasal dari bangsa yang sama. Energinya terkuras habis. Ia pun meminta bantuan kepada Yoyo dan Pincau. Namun ketika itu Pincau menghalangi Yoyo. Ia pun mengingatkan Saman penuh dengan trik. Tapi Yoyo bilang bahwa Safen sangat lemah sekarang, tidak bisa menyakiti dirinya. Yoyo mengatakan karena Safen tidak punya tempat tujuan, ia pun menawarkan Safen kembali bersamanya ke Bukit Kesunyian. Nampaknya Safen tertarik ke Bukit Kesunyian yang adalah wilayah kegelapan. Ditambah lagi Yoyo mengatakan Safen pasti akan menyukai tempat Bukit Kesunyian. Terlihat Safen menerima tawaran dari Yoyo, selama itu baik baginya. Namun ternyata Yoyo membutuhkan Safen.
sebagai jiwa untuk menempa senjata sihirnya agar lebih kuat. Tampaknya Shavin sangat cocok bagi Yoyo untuk menempa senjatanya. Terlihat Shavin kesal bahwa Yoyo ingin menempanya menjadi senjata sihir. Ia pun ingin menunggu waktu karena ia akan memakan kalian semua. Terlihat Shavin menyiapkan sebuah segel, lalu muncullah formasi dari dirinya. Shavin menegaskan ia adalah saman terhebat, bahkan Martial Emperor kegelapan harus menghormatinya saat melihatnya. Dan beraninya mereka berdua mempermainkan dirinya. Namun Yoyo mengatakan ini adalah hal yang terhormat, bisa memberikan jiwa saman untuk senjata sihirnya. Kemudian Saman pun berniat untuk menyerang mereka berdua dengan formasinya. Lantas Ping Chao langsung mendorong Yoyo agar keluar dari jebakan formasi. Karena kekuatan Saman ini tidak bisa dianggap remeh, dan lebih baik serahkan sisanya kepada Ping Chao. Sementara Shavin mengatakan kalian memasuki wilayahnya, tentu harus menerima hukumannya. Kebetulan ia lemah sekarang, ia akan menggunakan esensi darah Ping Chao dan Yoyo untuk mengisi kembali tubuhnya. Namun Yoyo langsung menyerang Shavin sampai membuat Shavin terpental cukup jauh. Meski begitu, Shavin berhasil bangkit untuk memakan Ping Chao dan juga Yoyo. Ping Chao menjelaskan Saman meningkatkan kekuatan dengan mengonsumsi esensi darah manusia, sedangkan Shavin bilang ia membutuhkan esensi darah manusia. Saat itu Ping Chao membuat penghalang bagi Yoyo, ia pun menyuruh Yoyo tetap di dalam dan jangan keluar. Kemudian Ping Chao langsung bertarung melawan Shavin. Namun Ping Chao berhasil dipentalkan oleh Shavin. Ditambah lagi Yoyo juga menyerang dari kejauhan memakai jenderal kegelapan. Hingga pada akhirnya Yoyo pun berhasil ditangkap oleh Shavin. Shavin menegaskan apakah kalian layak untuk melawannya jika ia tidak terluka oleh Master Science. Mereka berdua tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Terjadilah pertarungan sengit di antara Ping Chao dan Shavin. Ping Chao juga menyuruh Shavin untuk melepaskan Yoyo. Namun justru Ping Chao diikat oleh kekuatan kegelapan dari Shavin. Terlebih lagi jika ingin bertemu dengan Yoyo, maka lebih baik masuk ke dalam perutnya. Meskipun Ping Chao dan Yoyo tidak sekuat dua penyihir di bawah sebelumnya, tapi cukup untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Terlihat ketika Ping Chao ditekan oleh kekuatan kegelapan dari Shavin, ia pun mengingat sebelumnya pembicaraannya dengan Yoyo. Yoyo khawatir jika Shavin muncul di belakang dan mereka tidak bisa mengalahkannya, apa yang harus dilakukan. Ping Chao mengatakan kalau begitu kita balas tindakan mereka. Kemudian Ping Chao menyiapkan sebuah formasi di sana dengan kekuatannya. Kembali kepada Shavin yang terkejut, ia pun dijebak oleh sebuah formasi. Nampaknya formasi tersebut akan melahap semua yang ada di hadapannya. Shavin bertanya-tanya apa yang sedang Ping Chao lakukan. Kemudian Ping Chao langsung mengatakan penghalang kegelapan dan berhasil menjebak Shavin yang ada di tengah-tengah formasi. Akhirnya formasi tersebut berhasil mengalahkan Shavin. Sementara Yoyo nampaknya baik-baik saja. Sedangkan Shavin masih saja mengatakan setelah ia memulihkan energinya, ia akan menangani mereka berdua. Padahal situasinya sudah tidak memungkinkan untuk melawan balik. Bahkan ia mengatakan ia ingin sekali mereka mati tanpa dikuburkan. Setelah itu Yoyo menyerap Shavin dengan bola sihirnya dan lebih baik patuh untuk menjadi jiwa untuk menempa senjata sihir. Akan tetapi Shavin tidak ingin dijadikan jiwa untuk menempa senjata sihir karena mereka adalah dari satu bangsa. Kemudian Ping Chao ingin tahu bagaimana keadaan Yan Bing dan lainnya di bawah. Sementara di Pagoda Dewa Es, prajurit berterima kasih kepada Dewi Pendeta karena sekarang Kekaisaran Huarong sedang mengincar berbagai kerajaan dan dapat menyerang kita kapan saja. Dengan meminta restu Pendeta Dewi Es, ia ingin para prajurit menjadi tidak terkalahkan untuk kekaisaran. Kemudian dengan kekuatan sihir Pendeta Dewi Es, ia pun menyembuhkan rasa lelah. Dan akibat pertarungan selama 2 hari telah hilang semuanya dari para prajurit. Para prajurit pun merasakan gelombang kekuatan terus-menerus mengalir ke tubuhnya.
Komandan prajurit berterima kasih kepada Pendeta Dewi S karena sekarang kekuatan kekaisaran telah terjamin. Namun ketika ia berbicara tentang tahun depan untuk menggunakan formasi ini lagi, pengawal Pendeta Dewi S langsung marah. Karena apakah menurut komandan prajurit bisa menggunakan formasi ini kapanpun ia mau? Pendeta Dewi S perlu pulih setelah menggunakan kekuatannya. Komandan prajurit mengerti, tentu saja kesehatan Dewi Pendeta adalah prioritasnya. Pendeta Dewi mengatakan Kekaisaran Bingyu memberikan banyak kemudahan bagi Pagoda Dewa Es. Tentunya Pagoda Dewa Es harus membantu sebagai imbalan. Komandan prajurit menyampaikan selama ada bantuan Pagoda Dewa Es, Kekaisaran Bingyu tentu akan memberikan kemudahan pada Pagoda Dewa Es. Setelah itu pengawal memberitahu Dewi Pendeta bahwa formasi ini menghabiskan banyak energi mental. Ditambah lagi Dewi Pendeta telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Dewi Pendeta mengatakan kultivasinya mengalami kendali, tapi ia tidak dapat menemukan solusinya. Ia khawatir dengan ramalan para senior yang dapat memberitahu jawabannya. Dan ternyata Dewi Pendeta sudah dekat dengan air hidupnya. Sebelum pergi, ia perlu mengamankan posisi Pagoda Dewa Es. Kemudian Dewi Pendeta menyuruh kirimkan perintah rahasia agar Bingji menemuinya. Karena ia harus pergi, biarkan generasi muda yang cakap untuk mengambil alih masa depan Pagoda Dewi Es. Terlihat Dewi Pendeta mengingat ketika ibu dari Nianbing berkhianat kepadanya, bahkan memberikan batu Dewi Es kepada Nianbing. Nianbing adalah putra pengkhianat Pagoda Dewa Es. Keberadaan Nianbing adalah noda permanen di Pagoda Dewi Es. Ia pernah dibatasi oleh statusnya sebagai pendeta Dewi Es dan tidak bisa dengan mudah menyakiti keluarga Nianbing. Namun setelah ia memberikan jabatannya kepada Bingji, ialah yang akan secara pribadi akan menghapus noda ini yang adalah Nianbing. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Magic Saver Orange Ace bagian ke-27-nya di season 2 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan di-update seperti biasa hari Sabtu, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.